6 abad lebih setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, dunia berada dalam kegelapan yang pekat. Peradaban manusia maju, tapi akhlak rusak. Kekuasaan Bizantium dan Persia saling berebut pengaruh, tapi rakyat kecil tenggelam dalam penderitaan. Di belahan Arab, tanah yang gersang dikelilingi padang pasir, orang-orang hidup dalam kejumudan. Berhala-berhala berdiri tegak di sekitar Ka'bah. Wanita dianggap hina, bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Perjudian, minuman keras, peperangan antar suku, semua itu menjadi kebiasaan sehari-hari. Namun di tengah kegelapan itu, Allah yang Maha Kuasa sedang mempersiapkan sesuatu. Seseorang yang akan mengubah wajah dunia. Seorang manusia yang kelak membawa cahaya terang benderang, menerobos kepekatnya zaman. Dialah Muhammad bin Abdullah, seorang yatim yang lahir di tanah tandus, tanpa istana, tanpa harta, tanpa kemewahan. Tapi dari lisannya kelak terucap firman Allah yang akan dibaca miliaran manusia sampai akhir zaman. Saudaraku, mari kita renungkan. Allah tidak mengutus Rasul terakhir di istana Persia atau di istana Kaisar Romawi, tapi di lembah Makkah, sebuah lembah kering yang hanya dikelilingi bukit dan pasir. Mengapa? Karena dari kesederhanaanlah lahir kekuatan. Dari ketiadaanlah muncul keberkahan. Dan sebelum kelahiran beliau, sejarah mencatat banyak tanda, banyak kisah yang seakan-akan memberi kabar. Seorang nabi terakhir akan segera datang. Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan Nabi Muhammad sejak sebelum kelahiran, masa kecilnya hingga usia 12 tahun. Kita akan melihat bagaimana Allah mendidik beliau dengan ujian, kehilangan, kasih sayang, keberkahan, dan perlindungan ilahi. Inilah kisah awal perjalanan manusia teragung di muka bumi. Kisah yang tidak sekadar sejarah, tapi juga sumber inspirasi dan iman. Mari kita mulai dari awal. Dari garis keturunan mulia yang menghubungkan beliau kepada para nabi terdahulu. Sebelum kita memasuki kisah kelahiran Nabi Muhammad, kita perlu menengok terlebih dahulu siapa orang tua beliau dan dari keluarga mana beliau berasal. Karena nasab beliau bukanlah sembarang garis keturunan, melainkan jalur mulia yang telah Allah pilih sejak ribuan tahun lalu. Nasab Nabi Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah, hingga sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui putranya Nabi Ismail. Dari jalur ini kita tahu bahwa Nabi Muhammad bukanlah orang asing bagi kaum Yahudi dan Nasrani, karena mereka mengenal janji Allah kepada Nabi Ibrahim. Akan lahir dari keturunannya seorang Nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah dikenal sebagai pemuda Quraisy yang tampan, berakhlak mulia, dan dicintai banyak orang. Namun takdir berkata lain. Ketika Aminah, istrinya, sedang mengandung Muhammad, Abdullah wafat dalam perjalanan dagang ke Madinah. Muhammad lahir dalam keadaan yatim tanpa sempat melihat wajah ayahnya. Ibunda beliau adalah Aminah binti Wahab, seorang wanita terhormat dari Bani Zuhrah. Dalam sejarah disebutkan bahwa Aminah adalah wanita yang lembut, berakhlak baik, dan memiliki keturunan yang bersih. Dialah yang dipilih Allah untuk mengandung bayi agung ini. Kakek beliau, Abdul Muthalib, adalah pemimpin Quraisy yang sangat disegani. Dialah yang menemukan kembali sumur Zam-Zam setelah lama tertimbun pasir. Dialah yang memimpin Quraisy ketika pasukan Gajah Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah. Abdul Muthalib dikenal sebagai tokoh yang sangat menjaga kehormatan Ka'bah. Kedudukan Abdul Muthalib inilah yang kelak memberikan perlindungan awal kepada Nabi Muhammad kecil sebelum ia wafat. Saudaraku, ketahuilah, Allah menjaga nasab Nabi Muhammad. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah memilih Ismail dari anak Ibrahim, memilih Kinanah dari anak Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim.
Hadis riwayat Muslim. Artinya, garis keturunan beliau bukan sembarang garis keturunan. Dari generasi ke generasi, Allah pilihkan yang terbaik, hingga lahirlah manusia paling sempurna. Sahabat Ibnu Khalid rahimakumullah. Mengapa silsilah ini penting? Karena dari sini kita melihat bahwa risalah Nabi Muhammad adalah kelanjutan dari risalah para nabi sebelumnya. Beliau bukan datang dengan agama baru, melainkan melanjutkan tauhid Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Beliau datang sebagai penutup rantai kenabian. Dan inilah yang membuat kaum Yahudi di Madinah dan para rahib Nasrani sudah lama menunggu kedatangan seorang nabi dari keturunan Ismail. Namun ketika beliau benar-benar diutus, banyak dari mereka menolak karena kedengkian hati. Maka jelaslah, Nabi Muhammad berasal dari keluarga yang mulia, dengan nasab yang terjaga dan dengan sejarah panjang yang telah dipilih Allah. Dari ayah yang meninggal sebelum kelahirannya, ibu yang penuh kasih, kakek yang disegani, hingga leluhur yang dikenal menjaga kehormatan Ka'bah. Semua itu adalah persiapan. Persiapan untuk lahirnya seorang manusia yang kelak menjadi cahaya bagi seluruh alam. Sebelum Rasulullah lahir ke dunia, sejarah mencatat banyak tanda-tanda luar biasa yang menunjukkan bahwa kelahiran beliau bukanlah kelahiran biasa. Ia adalah kelahiran yang ditunggu oleh langit dan bumi, didoakan oleh para nabi sebelumnya, dan menjadi harapan bagi umat manusia yang sedang tenggelam dalam kegelapan. Mari kita telusuri tanda-tanda itu satu persatu, agar kita semakin yakin bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah, yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Tanda pertama, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ribuan tahun sebelum Muhammad lahir, Nabi Ibrahim bersama putranya, Nabi Ismail, mendirikan Ka'bah di Makkah. Setelah selesai membangun rumah Allah itu, Ibrahim menengadahkan tangan, memanjatkan doa yang agung. Ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab dan hikmah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. Doa itu bukan doa biasa. Doa itu adalah permohonan seorang nabi besar agar Allah mengutus seorang rasul penutup dari keturunan Ismail untuk membimbing umat manusia. Dan doa itu terjawab dengan kelahiran Nabi Muhammad. Tanda kedua, kabar gembira dari Nabi Isa alaihissalam. 6 abad sebelum kelahiran Nabi, seorang nabi lain, yaitu Isa putra Maryam, memberi kabar gembira kepada kaumnya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Disebutkan dalam Al-Quran Surat Asy-Syaff ayat 6. Nama Ahmad adalah salah satu nama Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa risalah beliau sudah lama ditunggu, bahkan oleh umat terdahulu. Sayangnya, banyak dari mereka justru menolak ketika beliau benar-benar datang. Tanda ketiga, cahaya dalam kandungan Aminah. Ketika Aminah mengandung Muhammad, ia merasakan hal-hal luar biasa. Dalam sebuah riwayat, Aminah bermimpi melihat cahaya keluar dari dirinya, menerangi istana-istana di negeri Syam. Cahaya itu seolah menjadi simbol bahwa anak yang akan lahir darinya kelak membawa cahaya hidayah yang akan menerangi dunia dari kegelapan syirik. Tanda keempat, kematian sang ayah. Ujian pertama. Sebelum Nabi lahir, ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat dalam perjalanan pulang dari Madinah. Ia meninggalkan seorang istri yang tengah mengandung dan sebuah kehidupan yang penuh kesedihan. Mengapa Allah menakdirkan Nabi lahir dalam keadaan yatim? Karena Allah ingin mendidiknya sejak awal untuk bergantung hanya kepadanya, agar beliau tumbuh tanpa bergantung pada harta dan kekuasaan manusia, agar beliau tumbuh sebagai sosok yang kuat, sabar, dan tegar menghadapi kehidupan. Tanda kelima, tahun gajah. Pertanda besar,
Nabi Muhammad lahir pada tahun yang sama dengan peristiwa pasukan gajah. Tahun itu dikenal sebagai Amul Fil, tahun gajah. Abraha, seorang gubernur dari Yaman yang berada di bawah kekuasaan Habasyah, membangun sebuah gereja megah untuk menandingi Ka'bah. Ketika orang-orang tidak mau datang ke gerejanya, ia murka dan memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Ia memimpin pasukan besar dengan gajah-gajah perang. Namun Allah mengutus burung-burung ababil yang menjatuhkan batu dari neraka, menghancurkan pasukan Abraha hingga binasa. Peristiwa ini bukan kebetulan, ini adalah pertanda besar. Allah menjaga Ka'bah, rumahnya, untuk menjadi pusat risalah Nabi terakhir yang segera akan lahir. Tanda keenam, peristiwa alam yang luar biasa. Beberapa riwayat sejarah, meski tidak semuanya sahih, menyebutkan peristiwa-peristiwa menakjubkan pada malam kelahiran Nabi. Api besar yang disembah orang Persia padam setelah menyala ribuan tahun. Istana Kisra, Raja Persia, berguncang hingga runtuh beberapa tiangnya. Danau Sawa yang diagungkan oleh orang Persia tiba-tiba kering. Semua ini seolah menjadi simbol bahwa kekuasaan besar dunia akan meredup, sementara cahaya baru dari Arab akan muncul. Tanda terakhir, nama yang aneh di masa itu. Ketika Nabi lahir, kakeknya Abdul Muthalib memberinya nama Muhammad. Nama itu asing di kalangan Arab karena jarang digunakan. Orang-orang heran, mengapa memberi nama itu? Abdul Muthalib menjawab, "Aku berharap dia akan menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi." Benar saja kelak Muhammad menjadi manusia paling banyak disebut, dipuji, dan didoakan di seluruh dunia. Hingga hari ini, jutaan lidah menyebut shalawat kepadanya setiap detik. Semua tanda ini menunjukkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad bukanlah peristiwa biasa. Ia adalah jawaban dari doa para nabi. Ia adalah harapan umat manusia. Ia adalah cahaya yang menerangi zaman kegelapan. Bayangkan saudaraku, sebelum beliau lahir, Allah sudah menyiapkan jalan. Dari doa Nabi Ibrahim, kabar gembira Nabi Isa, cahaya dalam mimpi Aminah, wafatnya Abdullah, hingga peristiwa tahun gajah. Semua itu adalah puzzle yang disusun Allah untuk menyambut kedatangan seorang Nabi Agung. Maka jelaslah bagi kita bahwa tanda-tanda sebelum kelahiran Nabi Muhammad adalah bukti kasih sayang Allah kepada umat manusia. Beliau lahir bukan sekadar sebagai anak dari Aminah, tapi sebagai jawaban dari doa para nabi dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan inilah awal dari perjalanan panjang yang penuh ujian, yang akan membentuk pribadi Rasulullah sebagai manusia teragung. Setelah tanda-tanda besar yang menyiapkan dunia untuk menyambut datangnya seorang nabi penutup, tibalah saat yang paling agung dalam sejarah manusia. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu pagi, di bulan Rabiul Awal, tahun 570 Masehi, tahun yang dikenal sebagai Amul Fi'il atau tahun gajah, seorang bayi lahir di kota Makkah. Hari itu bertepatan dengan 12 Rabiul Awal menurut sebagian besar riwayat, meski ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hari itu bukanlah hari biasa. Ia adalah hari yang menjadi jawaban doa Nabi Ibrahim, kabar gembira Nabi Isa, dan penantian panjang para rahib serta ulama ahli kitab. Bayangkan suasana Makkah kala itu. Langit cerah, Ka'bah berdiri kokoh setelah Allah selamatkan dari serangan Abraha. Orang-orang Quraisy masih sibuk membicarakan peristiwa burung ababil. Lalu tiba-tiba, lahirlah seorang bayi dari keluarga Bani Hashim. Aminah ibunda Nabi melahirkan dalam keadaan sederhana tanpa kemewahan. Namun di balik kesederhanaan itu, ia merasakan pengalaman luar biasa. Dalam beberapa riwayat ia berkata, "Ketika aku melahirkannya, keluar cahaya dariku yang menerangi istana-istana di Syam." Bayangkan, seorang bayi lahir di sebuah lembah tandus, tapi tanda-tanda kebesarannya langsung tampak sejak awal. Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya, Abdullah,
wafat saat beliau masih dalam kandungan. Bagi sebagian orang, lahir tanpa ayah adalah ujian berat. Tapi bagi Nabi Muhammad, itu adalah bentuk tarbiyah ilahiyah. Didikan langsung dari Allah agar beliau tumbuh hanya bergantung pada Rabb-Nya, bukan pada manusia. Allah seakan hendak menunjukkan bahwa kelak, kekuatan Muhammad bukan berasal dari garis keturunan atau harta, tapi dari pertolongannya semata. Kakeknya, Abdul Muthalib, sangat gembira mendengar cucunya lahir dengan selamat. Ia segera membawa bayi Muhammad ke Ka'bah, mendekatkannya ke dinding rumah Allah, dan memanjatkan doa penuh syukur. Sebuah tradisi Quraisy kala itu adalah mengadakan aqiqah. Maka Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai tanda syukur atas kelahiran cucunya yang kelak akan menjadi pemimpin umat manusia. Ketika ditanya tentang nama bayi itu, Abdul Muthalib menjawab, "Aku menamainya Muhammad, agar ia menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi." Nama ini mengejutkan orang Quraisy, karena saat itu hampir tidak ada yang memakai nama Muhammad. Nama itu berasal dari akar kata hamd, yang berarti pujian, dan Muhammad berarti yang banyak dipuji. Benar saja, kelak nama ini akan disebut jutaan kali setiap hari dalam sholat, azan, khutbah, dan shalawat di seluruh penjuru dunia. Beberapa hari setelah kelahiran, Muhammad disusui oleh Tsuwaibah, seorang budak perempuan Abu Lahab. Menariknya, Abu Lahab sendiri yang memerdekakan Tsuwaibah karena gembira mendengar kabar kelahiran keponakannya. Peristiwa ini menyimpan pelajaran penting. Bahkan musuh besar Rasulullah pernah merasakan kebahagiaan atas kelahirannya. Dalam riwayat disebutkan, setiap Senin siksa Abu Lahab diringankan karena kegembiraannya menyambut kelahiran Nabi. Riwayat lain menyebutkan bahwa pada malam kelahiran Nabi, beberapa rahib Yahudi di Yatsrib, sekarang Madinah, melihat bintang besar yang sebelumnya tidak pernah muncul. Mereka berkata, ini adalah tanda lahirnya Nabi yang terakhir. Namun, ketika kelak Nabi Muhammad benar-benar diutus, sebagian dari mereka enggan beriman karena dengki dan takut kehilangan kedudukan. Kelahiran Nabi Muhammad mengajarkan kita beberapa hal penting. Pertama, kesederhanaan bukan halangan untuk kebesaran. Beliau lahir bukan di istana, tapi di rumah sederhana. Bukan dari keluarga kaya raya, tapi dari keluarga mulia dan bersih. Kedua, Allah selalu mempersiapkan jalan bagi hamba pilihannya. Dari wafatnya Abdullah, doa Abdul Muthalib, hingga pemberian nama Muhammad, semua adalah bagian dari skenario besar Allah. Ketiga, kelahiran beliau adalah rahmat, bahkan bagi orang yang tidak beriman. Abu Lahab saja mendapatkan keringanan siksa karena bergembira atas kelahiran Nabi. Maka bagaimana dengan kita yang beriman dan bersyalawat kepadanya? Demikianlah kisah kelahiran manusia paling mulia di muka bumi, Muhammad bin Abdullah. Ia lahir sebagai yatim tapi penuh cahaya. Ia diberi nama asing bagi kaumnya tapi kelak menjadi nama paling banyak disebut di dunia. Ia lahir di tahun gajah, tahun di mana Allah menunjukkan kuasanya dengan menghancurkan pasukan Abraha. Semua ini adalah tanda bahwa bayi ini bukan bayi biasa. Ia adalah Nabi terakhir, rahmat bagi semesta alam. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kelahiran Nabi Muhammad, kehidupan bayi mulia ini memasuki fase yang sangat menentukan. Di tanah Arab, ada sebuah tradisi luhur yang dijalankan oleh kaum Quraisy, yaitu menitipkan anak-anak mereka yang baru lahir kepada para wanita dari suku-suku pedalaman untuk disusui dan diasuh selama beberapa tahun. Tujuannya adalah agar anak-anak itu tumbuh dengan tubuh yang sehat, lidah yang fasih, serta jauh dari penyakit kota yang padat. Selain itu, udara desa dianggap lebih segar, makanan lebih alami, dan suasana pedalaman lebih murni dalam menjaga akhlak dan keberanian. Di antara suku-suku yang terkenal menjadi penyusu anak-anak Quraisy adalah Bani Sa'ad bin Bakr. Dari suku inilah muncul seorang wanita sederhana bernama Halimah As-Sa'diyah. Ia dikenal sebagai perempuan yang lemah lembut, penyayang, dan penuh kesabaran. Namun saat itu, Halimah dan keluarganya sedang mengalami kesulitan hidup yang sangat berat. Tahun itu dikenal sebagai tahun yang kering, penuh kekeringan dan kelaparan.
hewan ternak kurus, susu kambing kering, dan perut seringkali kosong. Halimah bersama suaminya, Harits, berangkat ke Makkah bersama rombongan para ibu dari suku Bani Sa'ad untuk mencari anak-anak Quraisy yang bisa mereka asuh. Sebab dengan mengasuh anak-anak itu, mereka berharap mendapat imbalan dan keberkahan rezeki. Namun, ketika mereka sampai di Makkah, semua ibu-ibu penyusu menolak bayi yatim bernama Muhammad. Mengapa? Karena ayahnya sudah meninggal dan ibunya bukanlah orang kaya. Mereka menganggap tidak ada keuntungan besar mengasuh seorang bayi yatim tanpa ayah. Semua berharap mendapatkan anak dari keluarga Quraisy yang kaya raya, agar kelak diberi upah yang layak. Halimah pun awalnya merasakan keraguan. Ia mencari bayi yang bisa diasuhnya, namun semua anak telah diambil oleh wanita-wanita lain. Hingga akhirnya, ia hanya mendapati seorang bayi yatim yang ditawarkan kepadanya, Muhammad bin Abdullah. Awalnya Halimah merasa berat hati, sebab ia tahu tidak ada ayah yang akan memberi upah besar. Namun, rasa kasihan menyentuh hatinya. Ia tidak tega meninggalkan bayi yang suci dan mungil itu tanpa pengasuh. Dengan penuh keyakinan, ia berkata kepada suaminya, "Aku akan mengambil bayi ini. Mungkin Allah akan memberi keberkahan kepadanya dan kepada kita." Maka berangkatlah Halimah membawa bayi Muhammad ke perkampungannya di pedalaman. Dan sejak saat itu, keajaiban demi keajaiban mulai tampak. Sebelum mengambil Nabi Muhammad, perjalanan Halimah dipenuhi kesulitan. Keledai yang ia tunggangi sangat lemah, sehingga tertinggal jauh dari rombongan. Susu kambingnya kering, sehingga anaknya sendiri sering menangis kelaparan. Namun, ketika Nabi Muhammad berada di pangkuannya, semua berubah. Keledainya yang semula lemah mendadak kuat dan berjalan cepat hingga membuat rombongan lainnya terheran-heran. Kambing-kambingnya yang tadinya kurus mulai menghasilkan susu yang deras, sehingga Halimah dan keluarganya kenyang. Bahkan, ternak-ternak mereka menjadi lebih gemuk dibandingkan milik orang lain, padahal semua berada dalam musim kekeringan. Halimah menyadari, anak yang ia asuh bukanlah anak biasa. Ada cahaya dan keberkahan yang memancar darinya. Muhammad kecil tumbuh dengan cepat, sehat, kuat, dan berbeda dari anak-anak lain. Ia dikenal sebagai anak yang tenang, tidak banyak menangis, serta sangat menyejukkan hati siapapun yang melihatnya. Di bawah asuhan Halimah, Nabi Muhammad menghirup udara pedalaman yang segar. Ia belajar bahasa Arab murni dari suku Bani Sa'ad, yang kelak menjadikannya fasih dalam berbicara dengan kefasihan yang luar biasa. Ia juga tumbuh sebagai anak yang berani, jujur, dan sehat jasmani. Halimah sangat menyayangi Nabi Muhammad. Bahkan suaminya pun merasa cinta yang begitu mendalam kepadanya. Keluarga sederhana itu merasakan bahwa seluruh keberkahan hidup mereka datang dari bayi suci ini. Halimah pun terus memperpanjang masa pengasuhan Muhammad. Awalnya ia hanya diwajibkan 2 tahun, namun karena kecintaannya dan karena menyaksikan banyak keberkahan, ia memohon izin kepada Aminah agar Nabi Muhammad tetap tinggal bersamanya lebih lama. Aminah pun mengizinkannya. Ketika Nabi Muhammad berusia sekitar 4 tahun, sebuah peristiwa luar biasa terjadi di pedalaman Bani Sa'ad. Suatu hari, ketika beliau bermain bersama anak-anak, datanglah 2 malaikat. Mereka membaringkan Muhammad kecil, lalu membelah dadanya. Hati beliau diambil, dibersihkan dari segala kotoran, dan diletakkan kembali dengan penuh cahaya. Anak-anak lain yang menyaksikan kejadian itu sangat ketakutan. Mereka berlari menemui Halimah sambil berkata, "Muhammad telah dibunuh." Halimah dan suaminya segera berlari dan mendapati Muhammad kecil dalam keadaan pucat, tetapi baik-baik saja. Ia menceritakan bahwa 2 orang berpakaian putih telah membersihkan dadanya. Halimah sangat ketakutan setelah kejadian ini. Ia sadar bahwa anak ini memiliki sesuatu yang luar biasa. Karena khawatir terjadi apa-apa, Halimah akhirnya memutuskan untuk mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya, Aminah, di Makkah. Namun kenangan bersama Halimah tidak pernah terlupakan. Beliau tumbuh dengan kasih sayang wanita sederhana itu, dan keberkahan yang Allah turunkan melalui bayi Muhammad menjadi bukti nyata bahwa beliau adalah pilihan Allah sejak kecil.
Setelah sekian tahun dalam pengasuhan Halimah As-Sa'diyah di pedesaan, Muhammad kecil akhirnya kembali ke pelukan ibunda tercinta, Aminah binti Wahab. Kehangatan seorang ibu kembali dirasakan olehnya, meskipun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Namun takdir Allah telah menyiapkan jalan yang penuh ujian, bahkan sejak awal kehidupan sang calon utusan terakhir ini. Perjalanan hidup Muhammad kecil setelah kembali ke ibunya akan diwarnai dengan kehilangan besar. Namun dari situlah terlihat bagaimana Allah menyiapkan hati dan jiwa beliau untuk menjadi pribadi yang tangguh. Ketika Muhammad berusia sekitar 4-5 tahun, ia dibawa pulang oleh Halimah ke Mekah untuk hidup bersama ibunya. Aminah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Bayangkan, Muhammad kecil yang sebelumnya tumbuh di padang pasir dengan udara bersih dan tubuh kuat, kini berada di rumah ibunya, merasakan hangatnya pelukan seorang perempuan yang sangat ia rindukan. Aminah, meskipun seorang janda, memberikan seluruh cintanya kepada Muhammad, seakan melipat gandakan kasih sayang yang tak bisa ia berikan sebelumnya ketika putranya masih bayi. Namun, ada satu perjalanan penting yang akan menjadi babak baru dalam kehidupan Nabi kecil ini. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, Aminah memutuskan untuk mengajak putranya berziarah ke makam ayahnya, Abdullah, yang wafat di Madinah sebelum Muhammad lahir. Bersama Ummu Aiman, seorang pelayan setia keluarga, mereka menempuh perjalanan jauh dari Mekkah menuju Madinah. Perjalanan ini penuh makna. Muhammad kecil berkesempatan melihat kampung halaman ayahnya dan berkenalan dengan keluarga dari pihak ayah. Di Madinah, mereka tinggal selama sekitar 1 bulan. Aminah mengunjungi makam suaminya di Abwa, sebuah desa kecil di antara Mekkah dan Madinah. Muhammad kecil berdiri di samping pusara ayahnya, tanpa pernah merasakan bagaimana rasanya hidup dengan seorang ayah. Sejak kecil, ia sudah diajarkan oleh Allah arti kehilangan, agar kelak beliau dapat menjadi manusia yang penuh empati dan pengertian terhadap penderitaan orang lain. Namun ujian tak berhenti di situ. Saat perjalanan pulang menuju Mekkah, tepatnya ketika sampai di daerah Abwa, Aminah jatuh sakit keras. Dalam kondisi yang lemah, ia hanya bisa menatap wajah putra tunggalnya yang masih belia. Dengan suara yang parau dan penuh kasih sayang, ia menitipkan Muhammad kepada pelayan setia mereka, Ummu Aiman. Tak lama kemudian, Aminah menghembuskan nafas terakhir. Muhammad kecil yang baru berusia 6 tahun, kini menjadi seorang anak yatim piatu. Bayangkan suasana memilukan itu. Seorang anak kecil berdiri di samping jenazah ibunya, tanpa ayah, tanpa ibu, hanya ditemani seorang perempuan tua yang setia. Muhammad menangis di tengah gurun yang sunyi, kehilangan 2 orang tua sebelum sempat merasakan kasih sayang mereka secara penuh. Inilah momen yang sangat menentukan, bagaimana Allah membentuk pribadi Muhammad agar kelak beliau memahami pedihnya kehilangan, sehingga ia tumbuh sebagai sosok penuh kasih sayang terhadap anak yatim dan orang-orang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak mengingat peristiwa ini, dan karena itu beliau sering menekankan pentingnya menyayangi anak yatim. Sabdanya yang terkenal, "Aku dan orang yang mengasuh anak yatim di surga seperti ini." Sambil beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah, merapatkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Setelah wafatnya Aminah, Muhammad kecil dibawa kembali ke Mekah oleh Ummu Aiman. Di sana ia diserahkan kepada kakeknya yang terhormat, Abdul Muthalib. Sosok pemimpin Quraisy ini sangat menyayangi cucunya. Ia melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Muhammad kecil. Diceritakan bahwa Abdul Muthalib tidak pernah membiarkan siapapun duduk di tempat duduk, khususnya di dekat Ka'bah. Tetapi ia selalu mempersilakan Muhammad kecil untuk duduk di sana. Ketika para paman mencoba melarang, Abdul Muthalib berkata, "Biarkan dia. Demi Allah, kelak ia akan menjadi orang besar." Abdul Muthalib memberi perhatian penuh kepada Muhammad. Ia mengajaknya ke majelis para pemuka Quraisy, menemaninya berkeliling Ka'bah, bahkan memperkenalkan Muhammad kepada kehidupan kaum Quraisy sejak dini. Kehadiran kakeknya menjadi penghibur bagi Muhammad kecil di tengah luka kehilangan ayah dan ibu. Namun, kasih sayang itu pun hanya sebentar. Ketika Muhammad berusia 8 tahun, Abdul Muthalib pun wafat. Lagi-lagi Muhammad kehilangan sosok pelindung yang ia cintai. Sebelum wafat,
Abdul Muthalib berpesan agar Muhammad diasuh oleh Abu Thalib, paman beliau. Peristiwa demi peristiwa kehilangan ini bukanlah kebetulan. Semua merupakan bagian dari rencana Allah. Muhammad kecil harus merasakan bagaimana pedihnya hidup tanpa orang tua, agar kelak ia tumbuh sebagai manusia yang penuh empati, tidak bergantung kepada siapapun kecuali Allah, dan menjadi pemimpin yang memahami penderitaan umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, mengingatkan nabinya akan masa kecilnya. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Quran Surat Ad-Duha ayat 6. Ayat ini menjadi bukti nyata bahwa sejak kecil, Allah lah yang langsung menjaga dan melindungi Rasulnya. Setelah wafatnya kakek yang penuh kasih, Abdul Muthalib, tanggung jawab besar untuk mengasuh Muhammad kecil jatuh ke tangan pamannya, Abu Thalib. Meskipun Abu Thalib bukanlah orang terkaya di antara keluarga Quraisy, namun dialah yang paling memiliki kelembutan hati dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Sejak hari pertama Nabi Muhammad kecil berada di rumah Abu Thalib, kasih sayang yang diberikan begitu nyata. Abu Thalib memperlakukan Muhammad kecil bukan sekadar seorang keponakan, melainkan layaknya anak kandungnya sendiri. Bahkan seringkali ia lebih mendahulukan kebutuhan Muhammad daripada anak-anaknya sendiri. Rumah Abu Thalib sederhana, tidak semegah rumah saudagar Quraisy lain. Namun, justru dalam kesederhanaan itu, Muhammad kecil tumbuh dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kehidupan yang tidak berlebihan. Ia tidak pernah manja, tidak pernah menuntut sesuatu yang di luar kemampuan pamannya. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa Muhammad kecil sering membantu pamannya dalam urusan rumah. Ia tidak segan untuk turun tangan mengurus pekerjaan kecil. Kepribadiannya yang penuh empati membuat orang-orang di sekitarnya kagum. Abu Thalib sendiri sering berkata bahwa anak ini berbeda dari anak-anak lain. Dalam dirinya ada cahaya yang membuat semua orang merasa tenteram ketika berada di dekatnya. Di rumah Abu Thalib, Nabi Muhammad kecil tumbuh bersama anak-anak sepupunya, termasuk Ali bin Abi Thalib yang kelak menjadi salah satu sahabat terdekatnya. Meskipun Muhammad lebih tua, ia selalu menunjukkan sikap penuh kasih kepada mereka. Ali kecil sering bercerita bahwa Nabi Muhammad selalu menjaga dan mengajarinya dengan lembut. Tidak hanya kepada Ali, Muhammad kecil juga dikenal dekat dengan Ja'far bin Abi Thalib dan selalu menjadi sosok penengah ketika ada perselisihan kecil antar saudara. Ia menunjukkan jiwa pemimpin bahkan sejak usianya masih belia. Seiring bertambahnya usia, sifat-sifat luhur Rasulullah semakin jelas terlihat. Sejak kecil, ia sudah dijuluki sebagai anak yang jujur dan dapat dipercaya. Tidak ada satupun orang Quraisy yang pernah mendapati Muhammad kecil berbohong atau berlaku curang. Ketika bermain dengan teman-temannya, ia selalu berlaku adil. Tidak pernah mengambil hak orang lain, tidak pernah mencela, apalagi menyakiti. Teman-temannya justru merasa aman jika bersama Muhammad, karena ia selalu membawa ketenangan. Dari sinilah bibit sifat Al-Amin yang terpercaya mulai tumbuh, jauh sebelum ia menjadi seorang nabi. Abu Thalib bukanlah seorang yang kaya raya, tetapi ia adalah pedagang yang sesekali pergi berniaga. Muhammad kecil sering menyaksikan bagaimana pamannya bekerja keras, berjuang memenuhi kebutuhan keluarga meski dengan keterbatasan. Dari sinilah Nabi Muhammad belajar tentang kesabaran, kerja keras, dan keteguhan hati. Ketika keluarga Abu Thalib mengalami kesulitan ekonomi, Muhammad kecil tidak menjadi beban. Justru sebaliknya, ia selalu berusaha meringankan pekerjaan. Bahkan, pada usia yang masih sangat muda, ia sudah menunjukkan keinginan untuk ikut membantu pamannya dalam urusan penghidupan. Pada usia 12 tahun, terjadi peristiwa penting yang kelak menjadi tanda-tanda awal kenabiannya. Abu Thalib berniat melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam, Suriah. Biasanya anak-anak tidak diajak dalam perjalanan jauh seperti ini, karena rutenya penuh tantangan dan bahaya. Namun karena rasa sayang yang begitu besar, Abu Thalib memutuskan untuk membawa Muhammad kecil bersamanya. Dalam perjalanan ini, mereka singgah di sebuah tempat bernama Bushra yang terletak di wilayah Syam. Di sanalah mereka bertemu dengan seorang pendeta bernama Abu Hairah.
Pendeta ini bukanlah orang biasa. Ia dikenal sebagai orang alim yang menguasai kitab-kitab terdahulu. Ketika melihat Muhammad kecil, Buhairah terkejut. Ia memperhatikan dengan seksama, lalu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ia melihat tanda kenabian Khatamun Nubuwah di antara pundaknya. Buhairah lalu berkata kepada Abu Thalib dengan penuh serius, "Anak ini kelak akan menjadi nabi terakhir. Jagalah dia baik-baik, jangan biarkan ia pergi terlalu jauh ke negeri Romawi, karena orang-orang di sana bisa saja mencelakakannya ketika mengetahui tanda-tanda kenabiannya." Abu Thalib pun terkejut, namun ia semakin yakin bahwa keponakannya memang istimewa. Perjalanan ke Syam itu tidak hanya menjadi pengalaman pertama Muhammad kecil melihat dunia luar, tetapi juga menjadi penguat bahwa dirinya memang dipersiapkan Allah untuk sebuah misi besar. Masa kecil Rasulullah bersama Abu Thalib hingga usia 12 tahun mengajarkan kita banyak hal. Pertama, kasih sayang keluarga adalah pondasi penting dalam membentuk pribadi yang kuat. Meskipun hidup sederhana, kasih sayang Abu Thalib membuat Nabi tumbuh dengan penuh cinta. Kedua, kesederhanaan membentuk jiwa yang sabar, tahan uji, dan tidak terikat pada gemerlap dunia. Ketiga, kejujuran sejak kecil menjadikan seseorang dihormati, bahkan sebelum ia memikul tanggung jawab besar. Keempat, perjalanan ke Syam menunjukkan bahwa Allah senantiasa menjaga nabinya sejak usia dini. Nabi Muhammad kecil bukan hanya tumbuh sebagai anak yatim yang sabar, tetapi juga sebagai sosok yang penuh cahaya, selalu membawa ketenangan dan perlahan menunjukkan tanda-tanda kenabiannya. Sahabat-sahabat sekalian, dari rangkaian perjalanan masa kecil Nabi Muhammad hingga usia 12 tahun, kita melihat betapa Allah telah menyiapkan beliau untuk tugas yang agung. Sejak kecil, beliau telah merasakan pahitnya kehilangan ayah dan ibu, merasakan kasih sayang dari kakek dan paman yang penuh perjuangan, hingga tumbuh dengan akhlak yang mulia, kesabaran, dan kemandirian. Masa-masa sulit itu bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari tarbiyah ilahi, agar kelak beliau menjadi sosok yang benar-benar memahami penderitaan manusia, sehingga mampu membawa risalah Islam dengan penuh kasih sayang. Allah mendidik nabinya dengan cara yang unik, tanpa harta, tanpa orang tua sejak dini, namun dengan jiwa yang besar, hati yang lembut, dan akhlak yang sempurna. Perjalanan ini baru permulaan. Sebab setelah usia ini, Nabi Muhammad akan terus ditempa dengan berbagai pengalaman, hingga kelak diangkat menjadi Rasul terakhir bagi seluruh umat manusia. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah, dan menjadikan kita umat yang selalu berusaha mengikuti sunnah dan teladan beliau. Sahabat sekalian, jika kisah ini bermanfaat untuk menambah iman dan cinta kita kepada Nabi Muhammad, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Agar semakin banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan pelajaran berharga dari perjalanan hidup Rasulullah.